sadar ya? Sekarang kamu berada di mana? Itu semua karena kamu sama sekali tidak pernah mendengarkan omongan ibu. Seharusnya kamu menceraikan Najwa, Rehan. Karena Najwa itu yang membuat hidup kamu jadi sial seperti ini. Sebenarnya aku selalu mendengarkan ucapan ibu, tapi tidak bisa aku melakukan sesuatu yang buruk walaupun berasal dari ibuku sendiri. Tapi karena itu tidak benar, maka tidak bisa aku melakukannya. Anak durhaka kamu, Rehan. Kamu tahu kalau kamu itu sangat berdosa. Kalau kamu tidak mendengarkan kata-kata ibu kamu dan kamu tidak menjalankan perintah ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Aku mengerti itu, Bu. Maaf. Ibu datang sini bukan untuk mendengarkan ceramah kamu, tapi ibu ingin mengingatkan kamu. Ada bahaya yang sangat besar yang menanti di masa depan kamu, Rehan. Kamu harus paham itu. Tapi tidak pernah aku mengkhawatirkan masa depanku. Aku bisa bicara begini karena aku mengerti bahwa semuanya diatur oleh Allah. Dan kita hanya harus berdoa serta berbuat yang terbaik di dunia. Sulit sekali berbicara dengan kamu, nak. Tapi kamu harus tahu, kamu akan tetap seperti ini terus. Kalau kamu masih mempertahankan Najwa, bahkan kehidupan kamu bisa jadi lebih buruk daripada ini, Rehan. Tapi kenapa ibu menghubungkan setiap masalah dengan Najwa? Ini tidak ada hubungannya dengan Najwa, Bu. Ini terjadi karena memang harus begini kejadiannya. Ini tidak berhubungan dengan Najwa. Mata kamu itu sudah benar-benar buta sama sekali. Ini semua karena Najwa, Rehan. Coba kamu pikir, kebahagiaan apa yang sudah kamu dapatkan dari Najwa? Apa, Rehan? Tidak ada. Yang ada kamu selalu mendapatkan masalah dan masalah terus. Sampai kamu bisa berada di tempat seperti ini, Rehan. Ibu salah. Kamu harus berpikir dengan logika kamu, bukan dengan perasaan kamu. Bagaimana ya? Apa yang menimpaku sekarang bukan karena Najwa. Justru Najwa membuatku merasa berani menghadapi masalahku ini. Najwa yang memberikan semangat menghadapi ini. Iya, buat kamu memang seperti itu. Karena kamu tidak pernah memikirkan semua yang berhubungan dengan ibu. Kamu tidak pernah memikirkan perasaan ibu sama sekali, Rehan. Maaf, kalau sekarang ibu merasa seperti ini. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik bagi Najwa dan menjadi anak yang baik. Apa yang sudah kulakukan adalah untuk kebaikan kita. Seandainya kamu mau mendengarkan ibu, Rehan, hidup kamu tidak akan berakhir seperti ini. Kamu tidak bisa lagi memikirkan ini adalah takdir kamu, Rehan. Ini adalah hukuman kamu. Karena kamu selalu menentang ibu. Astagfirullahaladzim, ini tidak benar. Jangan ibu punya pikiran seperti ini. Ini tidak seperti yang ibu pikir. Tidak pernah aku menentang ibuku sendiri. Coba kamu lihat Priti, Rehan, yang sudah demikian berkorban demi kamu. Dia meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya di India. Bahkan dia meninggalkan karirnya. Dan setelah sampai di Indonesia, dia hilang ingatan. Itu semua karena dia sangat mencintai kamu, Rehan. Tapi kamu itu lebih mementingkan perempuan yang sudah menghancurkan kamu, Rehan. Sadarlah, nak. Tapi kan ibu tahu, memang aku sangat menghormati ibu, tapi hanya Najwa yang aku cintai.
Aku hanya ingin bersama Najwa. Tidak bisa kalau aku bersama Priti seperti yang ibu inginkan. Kita pernah bicara soal itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Kamu Najwa kan? iya, betul saya Najwa. Kalau nggak salah, kita pernah bertemu sebelumnya. Waktu itu di... Nama saya Bambang. Saya karyawan baru di kantor Pak Aldi. Pak Aldi mengutus saya kemari untuk pasang CCTV. Nggak mungkin. Apa mungkin beliau adalah Pak Bambang? Maaf kalau boleh tahu, Bapak ini siapa ya? Razak Abdurrahman. Razak Abdurrahman. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk bertahan menghadapi ini. Saya datang kemari untuk berbicara sama kamu tentang anak saya Priti. Ya Allah. Jadi beliau menganggap Priti adalah anak kandungnya. Ayah sama sekali nggak mengenali aku. Padahal aku adalah anak kandungnya. Kenapa semuanya bisa seperti ini, ya Allah? Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Boleh saya masuk? Silakan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Tapi saya berjanji akan membebaskan Rehan dari penjara. Subhanallah, benarkah itu, Pak? Tapi ada syarat. Kamu ngerti maksud saya kan? Iya, Pak. Syarat apapun akan saya lakukan. Yang penting Rehan bisa bebas dari penjara. Saya pegang omongan kamu. Dan saya janji akan membebaskan Rehan. Dengan catatan, kamu harus menceraikan Rehan. Tapi itu nggak mungkin, Pak. Kenapa tidak? Kamu kan sudah janji sama saya. Kamu akan berbuat apapun untuk Rehan. Dan saya sudah berjanji sama Anda bahwa saya akan membebaskan Rehan. Dan kamu juga harus bilang sama Rehan bahwa dia harus menikah dengan Priti, anak saya. Rehan sudah menikah dengan putrimu, Ayah. Yaitu aku. Tapi kenapa Ayah meminta aku menceraikan Rehan? Tapi tentu saja Ayah tidak tahu. Karena Ayah memang mengira Priti adalah anak kandung Ayah. Bagaimana? Bisa kamu lakukan? Maaf sebelumnya, Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin bertanya lebih dulu. Apakah Bapak yang sudah menjebak Rehan sehingga Rehan masuk penjara? Saya tidak seperti ayahnya Rehan atau Hari Kusumo yang makan uang saya dan menjebloskan saya dan seluruh perusahaan saya diambil. Itu bukan saya. Lalu bagaimana dengan penculikan ibu? Kamu jangan memanggil Hasna sebagai ibu kamu. Hasna hanya mempunyai anak satu, yaitu Priti. Kamu hanya anak angkat. Bagaimana Bapak bisa bicara seperti itu? Dari mana Bapak tahu semua ini? Saya tahu dari Priti. Kamu hanya anak yatim yang tidak tahu berterima kasih. Astagfirullahaladzim. Jadi Priti adalah di belakang semua ini. Ternyata Dion benar. Priti tidak akan pernah rela aku menikah dengan Rehan. Dia sakit hati kepadaku.
selamanya akan seperti itu. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk Rehan. Dia harus menikah dengan Priti supaya bisa terbebas dari penjara. Lebih baik aku yang berkorban. Iya, Priti benar, Pak. Aku memang bukan siapa-siapa. Baik. Jadi bagaimana keputusan kamu? Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku masih belum bisa memutuskannya sekarang. Aku mohon tolong beri aku waktu untuk memikirkan semua. Baik. Saya akan memberikan kamu waktu. Kalau kamu benar-benar sayang sama Rehan, biarkan dia menikah dengan anak saya. Biarkan dia maju. Baik. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, silakan hubungi saya. Assalamualaikum. Priti, aku akan melepaskan Rehan. Tapi aku melakukannya bukan untuk kamu, melainkan untuk Rehan. Karena aku gak sanggup melihat penderitaannya di dalam penjara. Cepat kamu telepon dia dan kamu bilang Hilda mau bertemu. Ini penting, Pak. Maaf, Bu. Bapak Rajak Abdurrahman tidak ada di rumah. Beliau sedang keluar. Ibu siapa ya? Kamu tidak perlu tahu saya siapa. Kamu cepat buka gerbang, saya mau masuk. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Rajak Abdurrahman, buka. Aku mau bicara sama kamu. Rajak Abdurrahman, kamu masih tampan seperti yang dulu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Penuh wibawa dan sangat handsome. Ngapain kamu kemari? Kamu tidak perlu jual mahal, Rajak. Tatap aku. Tatap aku, Rajak. Aku datang ke sini untuk kamu. Tidak ada yang mengundang kamu kemari. Jadi untuk apa saya meladeni kamu? Aku tahu. Tapi kenapa kamu tidak muncul dulu dan langsung menemui aku ketika kamu sedang rindu sama aku? Jadi kamu nggak perlu ngumpet-ngumpet untuk memberikan surat cinta itu padaku. Untuk apa saya buang-buang waktu untuk melakukan pekerjaan seperti itu? Itu kan tugas anak buah saya. Kamu bohong. Aku tahu sekali, Rajak. Kamu masih mengharapkan aku. Akui saja. Kamu datang kemari hanya untuk mempermalukan diri kamu sendiri. Tentu tidak, Rajak. Aku mau melamar menjadi sekretarismu lagi. Saya tidak membuka lowongan kerja. Dan kenapa kamu merasa pasti kalau saya akan menerima kamu? Aku mengerti fakta itu. Tapi aku tetap dengan tujuan aku. Aku butuh pekerjaan itu. Kamu tahu, Haryo Kusumo tidak pernah meninggalkan warisan apapun untuk aku. Dan aku nggak bisa terus-terusan hidup tergantung dengan belas kasihan Aldi. Kamu paham kan? Tolong aku, Rajak. Mungkin saya akan terima kamu bekerja sebagai sekretaris saya lagi. Tapi saya masih ingat, Hilda yang dahulu itu miskin, tidak punya apa-apa. Kalau kamu bisa kembali seperti dulu lagi, mungkin akan saya terima kamu. Oke. Aku akan pertimbangkan tawaran kamu, Rajak. Dan aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sudah salah paham dengan teror kamu. Tadinya aku pikir kamu masih mengharapkan aku. Tapi ternyata tidak. Dan satu lagi. Maafkan aku. Karena aku kurang peka dalam membaca isyarat balas dendam kamu. Jalan, Tuan. Siap, Tuan. Rajak Abdurrahman. Kamu pikir aku bodoh?
Kamu gak pernah tahu apa yang ada di kepalaku.